Mari kita cek notifikasi yang ada hari ini. Ink Dynamic. Oke. Banyak juga ya. Oke. Yeah, let's go. Oke. 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 Oke, 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 oke. Oke, 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 oke. Oke. New type laser. Yo yo yo, welcome back to the New Type channel. Gerard di sini dan lagi-lagi kita akan membahas tentang detail breakdown open face helmet Ink Dynamic. Yes, dia mirip dengan Shoei J-Force. Rilis 2017 kemarin bersamaan dengan peluncuran KYT Thunder Flash dan KYT NFR. Helm open face brand Ink ini diproduksi oleh PT Tarakusuma Indah, produsen helm lokal yang juga memproduksi helm-helm KYT, MDS, BMC, dan juga Hiu. Kenapa namanya Dynamic? Biar lebih dinamis dipakai atau biar lebih sering dipakai pagi siang malam? I don't know man, I have no idea. Rp430.000. So, this is going to be ADT resin injection atau thermoplastic. Yang jelas, Ink Dynamic ini punya dua ukuran shell, M ke bawah dan L ke atas. Jadi bukan satu ukuran shell fits all. Ini menarik karena biasanya produsen helm membuat satu shell universal untuk menekan cost produksi. Sertifikasi ada SNI dan DOT, which is very good. What you are getting is a round helmet. Karena sebagian besar helm di luar sana itu bertipe intermediate oval shape head. With the head shape like this, it's going to be shorter front to back, wider on the side, dan jika kamu punya masalah dengan pencarian helm sebelumnya, karena kamu punya kepala yang cukup bulat atau round, this is going to be your next consideration. Tapi tenang, jangan takut, jangan khawatir, awas kentut keluar petir. Helm ini punya rasa feel aman yang baik kok, walaupun kepala saya itu intermediate oval, shellnya itu cukup panjang sampai menutup sempurna bagian dari kuping dan belakang leher saya. Now, for those of you yang sedang mencari open face helmet dengan rentang harga 300.000 sampai 500.000 rupiah, there will be a lot of competition out there. And really, what you are looking first and foremost is which helmet that's gonna fit your head the best. So, kemungkinan kamu akan melihat helm seperti KYT Kyoto, NHK R1, dan Zeus ZS 611. That's going to give you a different shell construction, sun visor protection, and there will be a lot of different technology going on, even within the same price point. So, keep that in mind as you consider which helmet is perfect for you. So, like I said before, this is going to be a thermoplastic shell dengan dua shell yang berbeda. Kepala saya fit ukuran L dan ada 3 jenis warna yang ditawarkan oleh Ink. Warna solid putih seperti yang di depan saya ini, juga fire red, all gray, gunmetal matte, dan all black. Terus juga ada yang bermotif, which is red fluo dan yellow fluo. Terus juga ada yang bermotif dan juga doff, red fluo doff dan gunmetal doff. Sumpah, yang gunmetal doff ini ganteng banget. So, let's take a look at the helmet itself. Ciri fisik lain yang jadi strong point nomor 2 Ink Dynamic itu adalah visor yang diproduksi menggunakan proses injektor polikarbonat yang cukup tebal, guys. Memang belum 100% flat, namun ketebalan visornya sudah 2,4 mm atau sekitar 30% lebih tebal dari visor helm pada umumnya. Pada saat kamu pegang sendiri memang benar, visor ini memang lebih tebal dari helm-helm pada umumnya. Ini lagi-lagi memang satu karakter dengan KYT Kyoto. Helm ini pada dasarnya juga sangat simpel ya, tidak ada topi di bagian depan atas ini, dimana konsumen Indonesia lebih prefer dengan hal seperti itu, karena lebih praktis untuk dibawa dan dimasukin ke dalam jok. Dan juga sebagian dari yang bonceng akan lebih prefer dengan hal seperti ini, karena kalau ada topi dan topi itu tidak well design, topi tersebut malah dragging angin, yang ada kepala malah ketarik-tarik. Anda akan mengetahui sesuatu jika visor helm ini full menutup, karena Anda akan mendapatkan winglet kecil di sebelah kiri dan kanan dari helm ini. At first, they don't look like much. Tapi, winglet kecil ini akan berfungsi ketika kepala kamu menghantam ke aspal atau kepala menghujam ke aspal. Winglet ini akan bekerja sangat baik tanpa menggeser visor sedikit pun. And it basically a safety feature. Oh iya, cara melepas helm itu seperti apa? Tinggal kita buka itu kaca sampai paling atas.
Terus tinggal pencet tuas quick release-nya dan tarik sampai paling bawah. Dengan kaca yang terbuka lebar seperti ini, kamu akan mendapatkan aliran udara yang sangat banyak dari depan, bawah, kiri, dan kanan. But, for those of you yang suka riding dengan kaca tertutup seperti saya ini, kamu hanya mendapatkan semilir angin dari depan, dagu kiri, dan kanan saja. Kamu akan mendapatkan satu ventilasi besar di atas kepala kamu. Bisa dibuka, bisa ditutup. So, kita punya ability untuk mengatur airflow angin masuk. Ini adalah ciri fisik Ink Dynamic yang nomor 3. Ventilasi di depan ini cukup lebar. Tapi switch-nya rada aneh ya. Dia plastik yang licin, juga lihat ada jendulan di atas ini. Bekerja sebagai grip, tapi desainnya itu terlalu lembut ya, menjadikan bukaan ventilasi ini sulit untuk dioperasikan. Atau seperti saya, buka ini ventilasi dan leave it as it is selama-lamanya. Let's moving to the back. Kamu akan punya 4 ventilasi yang pasif untuk mengalirkan udara dari depan menuju ke belakang. And even though this helmet is round atau bulat, dalamnya loh ya, bukan luarnya, you still have a nice streamlined look to the helmet itself. Mari kita menuju ke jeroan. Siapa coba yang nggak suka helm dengan removable padding seperti ini? Memudahkan kita untuk mencuci yang pasti. Sangat mudah untuk dicopot, sangat mudah untuk dipasang lagi. Model kancing dan strap di bagian kiri dan kanan cheek pads. Bagian crown pad sampai neck roll, dia menggunakan model kancing dan slip in untuk memudahkan kita dalam hal lepas pasang. Banyak potongan dan ventilasi pada crown pads ini. Tebal dan empuk. Lebih baik daripada Kyoto punya. Dan jujur, saya suka banget dengan aksen warna orange pada crown pad Ink Dynamic ini. Again, one piece, simple, empuk, nyaman di kulit kepala, dan cukup padat untuk dipakai di kepala kamu setiap hari. Dan jika kita melihat ke dalam EPS helm ini, kamu akan mendapatkan 4 channels. Tapi nggak kelihatan. Pihak perusahaan menutupnya dengan kain. Tapi bisa kita rasain kok kalau di dalam kain ini terdapat lubang airflow. Fungsinya untuk membantu angin mengalir dari depan menuju ke belakang. So, kepala kita bisa menjadi adem karena dilewati angin-angin tersebut. Ink Dynamic ini cukup banyak yang pakai di jalan tapi tidak sebanyak KYT Kyoto, my favorite helmet. So, for you riders out there that are looking for open face helmet, pasti banyak concern dan pertanyaan dari dalam benak pikiran kamu, apakah helm ini bisa dipasang intercom apa tidak? To be honest, tidak bisa karena mereka belum mengakomodasi speaker pocket di sebelah kiri atau kanan dari helm ini. Intercom sebetulnya bisa, tapi mau nggak mau harus menggunakan sticky mount di sebelah kiri dari helm ini. Mari kita buat video ini jadi lebih dinamik. Lebih kedap mana? Kyoto. Build quality? Dynamic. Ratchet sama dengan Kyoto? Sama. Lebih murah mana? Kyoto. Busa pipi bisa saling tukar apa tidak? Bisa. Lebih putih mana? Kyoto atau Dynamic? Kyoto itu in person lebih solid white ya, sedangkan Ink Dynamic itu di beberapa parts dari helm itu terlihat seperti pearlescent white. Lebih berat mana? Dynamic. Mana ventilasi yang lebih berfungsi? Of course, Dynamic. Bukan kaca lebih berat yang mana? Ngap ngap ngap. Pala sampai ikut sampai langit ketujuh. Dan yang terakhir, lebih ganteng yang mana? Jadi sudah tau lah ya mana yang lebih baik secara general. Please jangan pada berantem di comment section. Karena toh pembuatannya masih satu atap. Hanya saja beda nama merek. Lihat dari sisi visor, bisa dipakai dan ditukar sampai ratchetnya. Untuk busa dan batok, sama bahan. Jadi saya pribadi dan kamu di luar sana nggak bisa bilang Ink lebih baik daripada KYT ataupun KYT lebih bagus daripada Ink. Hanya saja, kenapa produk Ink selalu lebih mahal ya daripada KYT? Karena bahan yang dipakai satu tingkat di atas KYT? Maybe. For sure, kalau itu jawabannya, kita harus inspeksi internal. Which is, nggak akan boleh. Size comparison. Zeus ZS611, oli terbaik motor Matic, kompetitornya ngap. Pressure gauge, NJS ZX1, tiket WSBK Mandalika kemarin, kado terbaik Natal 2021, dan power band saya waktu pertama kali turun di Sentul, waktu kecil. Minus belum ada Bluetooth intercom dan anti-theft. Menurut saya pribadi, that's alright. Nggak semua rider di Indonesia tertarik untuk menggunakan intercom kok. Some rider prefer to ride simple. Just strap the lock and go. Oh iya, ada satu hal yang perlu saya kasih tahu. Ini saya beli online, bukan suatu yang biasa saya lakukan sebelumnya. Kalau beli gear berkendara motor, saya lebih prefer datang ke toko dan nyobain itu barang secara langsung. Berhubung toko-toko langganan yang biasa saya beli itu kehabisan Ink Dynamic, jadi saya beli online. Kalau kita beli online seperti yang saya lakukan, kadang kita tidak akan mendapatkan suatu
seperti yang kita inginkan. Jadi sebetulnya helm ini tidak sesempurna yang kamu lihat. Tenang. Jadi pas barang ini sampai, saya mendapatkan dua hal yang buruk. Pertama, visornya itu extremely gampang copot. Saya kaget, masa iya helm sekelas Ink tidak dicek hal-hal seperti ini sebelum diterjunkan ke publik? Padahal stiker quality control sudah ada di dalam helm ini. Walaupun tanda tangannya beserta tanggalnya itu nggak jelas. Jadi pas barang sampai, saya langsung cek and recheck dari atas ke bawah, kiri ke kanan, luar dan dalam. Sengaja memang gitu prosedur saya. More or less 5 kali ya saya buka tutup kaca ini untuk pertama kalinya. Visor di depan ini langsung dol kebuka. Saya cek ratchet gak ada masalah. Semuanya sempurna tanpa ada retak sama sekali. Ini helm benar-benar 100% baru. Dan of course, karena saya beli online, saya langsung hubungin pihak yang menjual dan mereka tidak mau bertanggung jawab. Padahal saya udah kirim video unboxing saya loh. What a shitty way for doing business. Saya tidak merekomendasikan channel mereka ataupun lapak online mereka di channel saya ini. Tanpa babi bu bebo, saya langsung benerin. Ternyata sepertinya memang baut visornya itu terlalu kencang. Sangat-sangat kencang. Jadi visor ini tuh gampang lepas. Kebayang nggak sih kalau ini terjadi waktu di jalan? Yang kedua, dia fresh dari pabrik, ada bintik hitam permanen yang menjadi satu dengan cat helm tersebut. Jadi ini bukan bintik helm yang kelamaan dipajang sebagai display atau bintik kotor yang bisa kita hapus dengan mudah pakai kuku. Tidak. Ini bintik permanen. Ada beberapa beruntungnya ukurannya sangat kecil, tapi sayangnya dia nggak bisa hilang. Bisa, tapi malah jadinya ngerusak kualitas cat dari helm tersebut. Karena like I said, jadi bintik ini tuh jadi satu dengan molding cat. Sangat disayangkan ya. Hal remeh-temeh ini juga kita temukan juga di helm lokal di bawah Rp500.000 juga malah. Harga semakin naik, kualitas harusnya semakin naik juga dong. Bukannya malah flat ataupun malah turun setiap tahun. Needless to say, saya sudah gunain helm ini 5 kali. Test drive hari pertama, pulang pergi kerja, final test, dan hari H syuting ngambil gambar helm ini di luar. Penggunaan kurang dari 300 km dan paling maksimum 1 jam menggunakan helm ini. Buat Anda yang tertarik untuk membeli helm pribadi saya ini, bisa cek di link in my description. Tentu saja dengan harga yang lebih murah. Stok cuma 1 ukuran L, jadi siapa cepat yang dapat. Ongkir ditanggung sendiri. This helmet straight up a silver tier. Sesuai ekspektasi, it's a good helmet. I like it. Secara struktur helm ini terlihat gagah, ventilasi berfungsi, belum ada rasa old helmet syndrome, dan it looks great, apalagi kalau kamu dilihat dari sisi belakang. And that's it. Highly requested open face helmet buat teman-teman yang selama ini sudah request dan sabar menunggu. Kali ini nggak ada epic outro by the end of this video karena saya pengen cobain hal yang baru. Jika kamu punya masalah pada handling motor kamu belok tapi motor nggak mau belok sesuai dengan yang kamu mau, I've got you covered right here. Dan oli terbaik Motormatic barangkali kamu belum pernah cobain, ada di bawah kiri sini. You should check that out. And be sure to subscribe to my new tab channel if you like my videos. And as always, thank you so much for watching. I'll see you in the next awesome video. Ciao.